Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nachiko Nabat Momolin, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi untuk mata kuliah Seni dan Keterampilan, dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Rangkuman ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Seni dan Keterampilan. Dimulai dengan pertemuan pertama dengan pembahasan pengertian seni. Seni adalah ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin kepada penikmat yang menghayatinya. Seni juga disebutkan sebagai proses mengatur unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indera atau emosi. Makna seni ini dibahas dalam cabang filsafat yang dikenal sebagai estetika. Ahli seni dan filsuf berkebangsaan Amerika, Thomas Munro, mendefinisikan seni sebagai alat buatan manusia yang menimbulkan efek-efek psikologis atau manusia lain yang melihatnya. Yang berikut yaitu fungsi seni. Fungsi seni di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai sarana kesenangan dan hiburan. 2. Sarana pernyataan jati diri. 3. Sarana terapi atau penyembuhan. 4. Sarana pendidikan. 5. Sarana pemulihan ketertiban. Dan yang keenam, sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Yang berikut konsep pendidikan seni. Pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif ekspresif anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-aturan estetika tertentu. Pendidikan seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Pertemuan kedua dimulai dengan pembahasan pengertian estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Yang berikut teori estetika terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori subjektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indera tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Yang kedua, teori objektif, yaitu yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya. Yang berikut hubungan seni dan keindahan. Seni memiliki nilai estetis, yaitu indah, yang disukai oleh banyak manusia. Dengan seni, kita dapat memperoleh kenikmatan sebagai akibat dari refleksi perasaan terhadap stimulus yang diterima. Pertemuan ketiga dimulai dengan pembahasan fungsi pendidikan seni. Yang pertama, pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan. Artinya, kebudayaan atau budaya suatu bangsa umumnya tercermin dari bentuk karya dan kegiatan seninya. 2. Pendidikan seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik. Artinya, anak didik sebagai pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didiknya. Ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar meliputi pencapaian artistik
yang dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadikan manusia melalui seni, baik itu seni rupa, musik, tari, dan drama. Melalui pendidikan seni, siswa dilatih untuk mengembangkan bakat kreatif, kemampuan dan keterampilan yang dapat ditransfer pada kehidupan kerja maupun sebagai hobi atau kesenangan. Yang berikut bidang utama pembelajaran seni. Ada 4 dalam area utama pembelajaran seni, yakni seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Yang pertama kita akan membahas tentang seni rupa. Bidang ini memfokuskan pembelajaran pada pencitraan dan objek yang dibuat, ditujukan dan diapresiasikan oleh siswa. Melalui pembelajaran seni, siswa terlibat dalam pengalaman untuk mengembangkan ungkapan pribadi, perkembangan estetika, dan kesadaran kritis. Yang kedua, seni musik. Bidang ini difokuskan pada karya musik yang dibuat siswa dengan mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan mengapresiasikan diri mereka di dalam bunyi. Yang ketiga, seni tari. Bidang ini difokuskan pada kemampuan siswa yang menggunakan tarian sebagai suatu alat estetika, memahami struktur gestur dan gerakan untuk menangkap dan menyampaikan gagasan, pencitraan, dan perasaan. Dan yang terakhir, seni drama. Drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Seni drama sering disebut sebagai seni teater. Pertemuan keempat dimulai dengan pembahasan kurikulum pendidikan seni di sekolah dasar. A. Pengertian dan fungsi kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat pencapai tujuan pendidikan, kurikulum berisi uraian. Yang pertama, jenis program apa yang diselenggarakan, bagaimana menyelenggarakan setiap jenis program, siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, dan perlengkapan apa yang perlu diadakan. Yang berikut yaitu pedoman mengatur kegiatan sehari-hari. 2. Bagi sekolah pada tingkat di atas. Bagian pertama, keseimbangan. Bila sekolah pada tingkat di atasnya mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat bawahannya, maka sekolah pada tingkat di atasnya dapat mengadakan penyesuaian di dalam kurikulumnya. Dengan kata lain, sekolah pada tingkatan di atasnya dapat mempertimbangkan 1. Apakah sesuatu mata pelajaran tersebut yang telah diajarkan masih pula diajarkan atau tidak? 2. Apakah kecakapan tertentu yang belum diajarkan masih dimasukkan dalam kurikulum? Yang berikut penyiapan tenaga. Seandainya sekolah tertentu ditugaskan menyiapkan tenaga guru bagi sekolah yang berada di bawahannya, maka sekolah yang menyiapkan itu perlu mempelajari kurikulum sekolah yang disiapkan itu, baik mengenai isi, organisasi, maupun cara pengajaran. Dengan mengetahui hal tersebut, sekolah yang menyiapkan mengadakan penyesuaian seperlunya. Yang berikut, masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan keterampilan tertentu, maka masyarakat dapat mengetahui melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, masyarakat dapat melakukan A. Memberi bantuan, dan B. Memberi saran. Dengan demikian tercipta keserasian penghasilan dan pemakai. Bagian B, kurikulum pendidikan seni di Indonesia. 1. Pendidikan seni setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan seni di Indonesia masih mengikuti pola kurikulum pendidikan seni di Belanda, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Buku-buku yang digunakan adalah buku-buku terbitan Belanda yang dipandang memenuhi tuntutan rencana pembelajaran. 2. Kurikulum pendidikan seni 1975 dan 1984. Pada tahun 1975,
terjadi perubahan yang menyeluruh pada mata pelajaran kesenian, yang sebelumnya dikenal dengan mata pelajaran menggambar dan seni suara. Pembaharuan terlihat dengan penggantian nama mata pelajaran menjadi pendidikan kesenian. Kurikulum 1975 disempurnakan menjadi kurikulum 1984. Penyempurnaan ini ditandai oleh penggantian istilah pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. Yang ketiga, kurikulum pendidikan seni 1994. Kurikulum 1994 sekolah dasar yang berlaku saat itu sangat jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan itu meliputi sistem pembelajaran yang integrated learning atau pembelajaran terpadu antara beberapa cabang seni. Nama pendidikan seni berubah pula menjadi kerajinan tangan dan kesenian. 4. KBK Kurikulum 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Dalam Kurikulum 2004, kurikulum berbasis komputer KBK, pemerintah pusat hanya menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya saja. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang disebut KTSP. Nama mata pelajaran pendidikan seni pun berubah menjadi mata pelajaran seni budaya sejak tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pertemuan kelima dimulai dengan pembahasan karakteristik perkembangan anak di sekolah dasar. A. Karakteristik frase perkembangan tugas anak usia sekolah dasar. Menurut Nasution 1995 merincikan beberapa sifat khas anak pada masing-masing fase sebagai berikut. 1. Masa kelas rendah sekolah dasar. Bagian A, adanya kolerasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan presentasi sekolah. Bagian B, ada kecenderungan memilih sendiri, dan C, suka membanding-bandingkan diri dengan anak lain, dan D, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting lagi. 2. Masa kelas tinggi sekolah dasar. A. Amat realistik. B. Telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. C. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Dan yang D. Anak gemar membentuk kelompok sebaya. B. Karakteristik perkembangan anak dan implikasinya bagi pengajaran seni. 1. Karakteristik umum. A. Aktif dan mudah gembira. B. Menyenangi bekerja dengan tangan. Adapun implikasi bagi pengajaran seni, bagian A. Penggunaan bahan topik sebagai bahan motivasi, dan B. Penggunaan tangan dalam kegiatan seni sebagai alat untuk dihubungkan dengan pembelajaran. Pertemuan ke-6 dimulai dengan pembahasan karakteristik seni rupa anak sekolah dasar. A. Perkembangan seni rupa anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar berusia sekitar 6-12 tahun. Ada dua cara untuk memahami perkembangan seni rupa anak. Yang pertama, mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan seni rupa anak. Dan yang kedua, mengamati dan mengkaji karya anak secara langsung. B. Periodisasi perkembangan seni rupa anak. Pengelompokan periodisasi karya seni rupa anak dimaksudkan agar kita mudah mengenali karakteristik perkembangan anak berdasarkan usianya. Tahap perkembangan menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain 1970 dalam Creative and Mental membagi periodisasi perkembangan seni rupa anak sebagai berikut. Yang pertama, masa mencoreng yaitu 2-4 tahun. 2. Masa prabagan 4-7 tahun. 3. Masa bagan 7-9 tahun. 4. Masa realisme awal 9-12 tahun. 5. Masa naturalisme semu 12-14 tahun. Dan yang keenam, masa penentuan 14-17 tahun. Pertemuan ke-7 dengan pembahasan tipologi gambar anak dan sifat lukisan atau gambar anak. A. Tipologi gambar anak. Gambar anak dapat mencerminkan karakter anak.
apa yang digambarkan merupakan hasil yang dilihat kemudian dirasakan. Apa yang digambar bukan hanya yang sedang ia pikirkan, melainkan apa yang dilihat dengan perasaan yang diasosiasikan. Anak dapat meniru alam, mengubah, mengurangi, atau menghilangkan sebagai objek yang digambarkannya. Dalam In Education Through Art, Reed 1958 mengklasifikasikan gambar anak menjadi 12, yaitu 1. Organik, berkaitan serta bersimpati dengan objek nyata. 2. Lyrical, penggambaran objek bersifat realistis tetapi tidak bergerak seperti organik. 3. Impresionis, lebih mementingkan detail atau kesan suasana yang digambarkan atau konsep keseluruhan. 4. Rhythmical pattern, gambar memperlihatkan benda-benda yang terlihat. 5. Structure form, tipe ini jarang ditemui pada gambar anak. Objeknya mengikuti rumus ilmu bangunan yang diperkecil menjadi satu rumusan geometris, di mana rumus yang aslinya diambil dari rumus pengamatan. Yang keenam, skematik, penggambar menggunakan rumus bangunan tanpa ada hubungan yang jelas dengan susunan organis. 7. Haptik, gambar yang dibuat mewakili image hasil rabaan dan sensasi fisik dari dalam. 8. Ekspresionis, berhubungan dengan dunia dalam dirinya, tidak hanya mengekspresikan sensasi egosentrik, tetapi juga objek dunia dari luar. Yang kesembilan, enumeratif, penggambar pada tipe ini dikuasai oleh objek dan tidak dapat menghubungkan dengan sensasi keutuhan. Yang kesepuluh, dekoratif, menampilkan bentuk-bentuk dua dimensi dengan pola-pola warna-warni dan mengusahakannya menjadi pola yang menggembirakan. 11. Romantik, pada tipe ini tema diambil dari kehidupan yang dipertajam dengan fantasi. Dan yang ke-12, literary, tema yang ditampilkan semata-mata khayal yang berasal dari rasa yang disarankan gurunya atau imajinasinya sendiri. B. Sifat lukisan atau gambar anak. Gambar anak memiliki keunikan dibandingkan dengan orang dewasa. Secara khusus, berikut ini disarankan berdasarkan pendapat Susatyo tahun 1994 bahwa sifat lukisan atau gambar anak sebagai berikut. Yang pertama, ideografisme. 2. Stereotip atau otomatisme. 3. Gejala finalitas. 4. Perebahan atau lipatan. 5. Transparan. 6. Juxtaposisi. 7. Simetris atau setangkap. 8. Proporsi atau perbandingan ukuran. Dan yang terakhir, lukisan bersifat cerita atau naratif. Demikian presentasi saya untuk rangkuman mata pelajaran seni dan keterampilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.